Yo, halo Wir, selamat datang di channel Aku Bukan Wibu. Udah cukup lama ya gue nggak upload video. Kali ini kita nggak bakal bahas isu dulu Wir, karena kali ini gue mau melanjutin LN Makai ini dulu. Sebelum ke ceritanya, gue bakal ngerekap bentar apa aja yang terjadi di part sebelumnya. Di part sebelumnya, Nukumisu dan anggota klub sastra udah ngelakuin tindakan kriminal, yaitu masuk ke acara pernikahan secara ilegal. Sayangnya, Komari ketahuan dan klub sastra pun akhirnya kena skorsing selama 2 minggu. Akibatnya, selama 2 minggu itu, para cewek dari klub sastra seperti Yanami dan yang lainnya memakai kamar Nukumisu sebagai tempat kumpul klub. Gimana kelanjutannya? Oke, kita langsung ke cerita Makai ini, volume 8, part 1. Di ruang perpustakaan SMA Suabuki di jam pulang sekolah, terlihat 2 orang siswa yang sedang berjaga di sana. Mereka adalah 2 orang anggota klub sastra, yaitu Nukumisu dan Komari. Saat dia meregangkan badan setelah membaca buku di meja peminjaman, Nukumisu berkata memecah keheningan. "Gak ada pengunjung hari ini ya?" Bukankah itu malah bagus? Kita jadi nggak perlu ngobrol," jawab Komari. Saat ini sudah hampir akhir bulan Mei dan ujian tengah semester juga sudah selesai. Jadi memang wajar kalau perpustakaan sepi di waktu ini. Selain itu, skorsing untuk klub sastra juga sudah dicabut dan kegiatan klub dapat dilakukan kembali. Hal ini membuat Nukumisu bersyukur karena sebelumnya saat klub sastra masih kena skors, para anggota klub seperti Yanami dan yang lainnya memakai kamar Nukumisu sebagai pengganti ruang klub. Dan tentu saja, Nukumisu cukup kerepotan karena koleksi buku pribadinya dibaca bergiliran sama Yanami dan kawan-kawan. Namun hari-hari itu sudah selesai dan Nukumisu bisa sedikit bersantai sekarang. "Komari, kau tahu tidak, elang peregrine itu masih satu kerabat dengan burung parkit." Kau, apa otakmu sudah berubah jadi parkit?" jawab Komari sambil menoleh singkat. Nukumisu yang melihat Komari mengabaikannya, dia kemudian sedikit mendekat dan menunjukkan buku ensiklopedia burung pada Komari. "Ini beneran loh, katanya hasil analisis DNA terbaru yang nemuin itu." Beneran," gumam Komari setelah diperlihatkan ensiklopedia itu. "Kau sejak kapan tertarik sama burung?" Kupikir aku juga harus mulai punya hobi outdoor yang kekinian gitu," kata Nukumisu. Kenapa burung?" "Soalnya burung bisa dinikmati cuma dari suara kicauannya tanpa harus lihat langsung. Katanya kalau sudah setingkat Tanaka Sensei, cukup ngebayangin dari mana burung itu ada aja, dia udah puas tanpa lihat wujudnya langsung." Itu kayaknya nggak cocok buat anak muda deh," kata Komari dengan tatapan enggan dan melirik ke arah Nukumisu. Nukumisu agak terkejut karena dia kira hal ini cukup populer di kalangan anak muda. "Di sekolah kita juga ada klub pengamat burung kan? Itu juga hobi anak muda. Tapi klub itu sekarang lagi diskor tanpa batas waktu. Soalnya mereka bukan cuma lihat burung doang." Komari kemudian menjauhkan ensiklopedia itu dari dirinya dan melirik ke arah Nukumisu. "Ngomong-ngomong, akhir-akhir ini anak itu masih datang nggak?" "Ya, anak baru itu. Sepertinya hampir setiap hari. Soalnya tahu-tahu dia selalu sudah ada di sana." Setiap hari?" kata Komari dengan mulut bergetar. Si Ratamasan itu kan memang setiap hari ada di ruang klub. Kau juga tahu kan?" Mati kau," gerutu Komari. Di tengah obrolan mereka, seseorang menyodorkan sebuah buku ke meja Nukumisu. Melihat kartu peminjam yang dia tunjukkan, rupanya yang datang adalah Basori Tiara dari OSIS. Mau pinjam buku ini," kata Tiara. Baik, aku proses dulu ya." Nukumisu segera mencatat peminjaman buku tersebut. Di sisi lain, Tiara justru terlihat gelisah dan menoleh ke sekeliling. Sudah selesai." Maaf ya." Tiara agak terkejut dan segera mengambil bukunya. Namun setelah menerima buku itu, dia tidak langsung pergi dan masih terlihat agak gelisah sambil menatap sekeliling. "Ada buku lain yang lagi kau cari?" Sebenarnya hari ini aku kesini karena ingin berbicara dengan Nukumisu-san." "Hah?" teriak Komari yang seketika membeku. Tiara kaget dan melirik ke arah Komari yang membeku, lalu bergempelan. Nukumisu-san, aku datang ke sini karena ada permintaan untukmu." "Hah?" Nukumisu dan Komari sama-sama terkejut dan membeku di tempat. Suasana seketika menjadi hening dan menjadi canggung. Tiara-san juga tiba-tiba diam dengan wajah agak malu. Komari kemudian menendang Nukumisu dari bawah meja untuk memecah keheningan. Nukumisu agak kaget, namun dia paham maksud dari Komari. "Maksudmu permintaan seperti apa?" kata Nukumisu.
Iya, jadi maksudku itu, maksudku aku pada Nukumisan itu, aduh. Tiara membungkuk ke depan, menepuk meja dengan keras. Jadi maksudku, aku menginginkanmu. Kaget dengan ucapan Tiara, Nukumisu melihat Tiara dengan yang terengah-engah, lalu mendekat dan berbisik padanya. Tiara-san, sekarang aku lagi jaga perpustakaan, jadi bisa tunggu sampai tugasku selesai. Baik, aku akan menunggu. Dan tolong, jangan panggil aku pakai nama depan. Tiara kemudian menunduk sopan, lalu duduk di kursi dekat meja peminjaman. Di sisi lain, Nukumisu melirik ke Tiara yang sedang membaca buku di sana, sambil menghela nafas pelan. Dia merasa bahwa sepertinya bakal ada masalah baru lagi yang akan datang. Waktu berlalu, Nukumisu dan Komari sudah selesai menjaga perpus, dan kini Tiara ikut mereka ke ruang klub sastra. Ini tehnya, Pak Sori Senpai. Terima kasih. Shiratama meletakkan secangkir teh panas dengan senyum ceria, lalu berdiri di belakang Tiara. Saat Tiara terlihat tak tenang, Yanami mengelurkan kotak kue. Pak Sori-san, mau makan ini? Iya, terima kasih. Tiara menerima kue itu dengan lega, tapi ekspresinya perlahan berubah menjadi bingung. Aku merasa tidak nyaman kalau terus ditatap seperti itu. Di depan Tiara, rupanya Yanami membungkuk dan menatap tajam ke arah tangan Tiara. Melihat hal ini, Nukumisu menghela nafas lalu menepuk tangan. Yanami-san, ayo duduk yang manis. Nukumisu-kun, kamu pikir aku menyesal mengasih kue ke orang ya? Beberapa saat kemudian, Yanami menghela nafas, lalu menjatuhkan diri ke kursi. Dengar baik-baik, Nukumisu-kun, satu keping kue ini tuh 70 kalori. Kalau kue yang harusnya aku makan malah dimakan Pak Sori-san, tahu artinya apa? Ayo, Komari-san. Aku? Komari yang sedang menatap ponselnya di pojok ruangan, kaget dan mengangkat wajahnya. Jadi, Yanami nggak jadi gemuk, sedikit. Salah. Selanjutnya, Nukumisu-kun, kasih aku petunjuk dong, kata Nukumisu dengan enggan. Baiklah, karena aku kasih kue itu, kira-kira gimana nasib kalori yang seharusnya aku konsumsi? 0 kalori? Salah. Kalori yang seharusnya aku terima pindah ke Pak Sori-san, jadi minus 70 kalori buat aku. Ya enggak juga dong, kata Nukumisu yang menyangkal Yanami. Namun Yanami kembali melanjutkan teori anehnya. Kalau Pak Sori-san makan 110 keping kue ini, berat badanku bakal turun 1 kg. Ayo Pak Sori-san, makan lagi. 1 keping aja cukup. Iya, terima kasih. Tak sanggup menolak, Tiara menerima keping kedua sambil melirik ke arah Nukumisu. Kenapa aku makan kue di ruang klub sastra ya? Perpustakaan tutup dan pustakawannya datang setelah jam buka. Kupikir di sini lebih sepi. Jadi Pak Sori-san, katanya kamu mau bicara denganku. Kamu serius mau bicara dalam kondisi kayak gini? Kata Tiara dengan agak tidak yakin. Namun dia akhirnya pasrah dan memakan kue dari Yanami sambil meletakkan selembar kertas di meja. Sebenarnya ini cerita panjang, tapi intinya aku ingin meminjam nama Nukumisu-san. Tulis namaku di sini ya, kata Nukumisu yang mengeluarkan pulpen dan mau menandatangani lembar kertas itu. Ketua, Shiratama buru-buru menghentikan Nukumisu dengan wajah panik. Kenapa? Ada yang salah? Iya, jangan sembarangan nulis nama tanpa diperiksa dulu. Yang bener aja, Nukumisu-kun. Ayahku dulu pernah asal cap stempel, terus malah jadi masalah besar tahu. Yanami mengambil kertas di meja dan memandanginya dengan bingung. Formulir pencalonan pemilihan OSIS? Kenapa ini ada hubungannya sama Nukumisu-kun? Seperti yang kalian tahu, masa jabatan OSIS akan berakhir setelah festival olahraga bulan depan. Tiara duduk tegak dan menatap langsung Nukumisu. Aku akan mencalonkan diri sebagai ketua OSIS berikutnya. Karena itu, aku ingin Nukumisu-san menjadi pendukungku. Pendukung? Aku? Kata Nukumisu dengan nada bingung. Namun Tiara mengangguk serius. Iya, kalau bisa, aku juga ingin kau membacakan pidato dukungan. Enggak, aku nggak bisa, kata Nukumisu yang mengambil lembar formulir yang ada di tangan Yanami, lalu meletakkannya di depan Tiara. Maaf, tapi cari orang lain ya. Nukumisu-san, tolong dengarkan dulu penjelasanku, kata Tiara, yang memohon kepada Nukumisu. Di sisi lain, Yanami juga ikut mengangguk. Ayolah, Nukumisu-kun, dengerin dulu aja, kan nggak rugi. Sambil menyodorkan kue ke Tiara, Yanami tersenyum dan berkata, jadi kalau Pak Sori-san terpilih, Nukumisu-kun bakal masuk OSIS juga dong. Iya, karena posisi pengurus ditunjuk langsung oleh ketua, aku ingin Nukumisu-san jadi wakil ketua. Kenapa harus Nukumisu-kun? Kan masih banyak yang lebih cocok, tanya Yanami dengan terang-terangan. Tiara kemudian mengangguk dengan penuh keyakinan.
Karena ketua dan wakil ketua OSIS saat ini adalah perempuan, kami diminta oleh guru agar setidaknya salah satunya laki-laki untuk periode berikutnya. Jadi pilihannya jatuh ke aku, bukannya Sakurai lebih cocok? Sakurai sepertinya tidak berniat melanjutkan di OSIS, dan aku juga tidak terlalu dekat dengan siswa laki-laki lainnya. Tiara menunduk dengan canggung. Melihat Tiara yang merenung, Nukumizu angkat tangan dan ikut berbicara. Memangnya harus laki-laki? Sekarang aja dua-duanya perempuan dan nggak masalah kan? Kalau dijelaskan baik-baik ke guru, pasti bisa dimengerti. Karena OSIS adalah perwakilan siswa, kami ingin menjadikannya tempat yang mudah untuk menyerap aspirasi sebanyak mungkin. Kalau semua pengurusnya lawan jenis, siswa lain bisa jadi segan untuk berbicara. Waktu aku diangkat jadi wakil ketua pun sempat ada perdebatan. Setelah terpilih, kegiatan OSIS juga butuh pemahaman dari guru dan orang-orang di sekitar. Sebagai perwakilan siswa laki-laki Swabuki, bisakah aku meminta bantuanmu? Nukumizu paham maksud dari Tiara. Tapi Nukumizu nggak yakin kalau dirinya cocok jadi perwakilan laki-laki di SMA Swabuki. Dia pun akhirnya mencoba cari alasan buat menolak Tiara. Namun sebelum Nukumizu berbicara, Yanami akan bicara lebih dahulu. Aku mengerti maksud Tiara-san, tapi Nukumizu-kun itu ketua klub sastra. Kalau dia pergi, kita juga bakal kesulitan. Mendengar Yanami yang terlihat menolak permintaan Tiara, Nukumizu kemudian mengikuti arus yang Yanami buat. Ah, iya juga, karena aku punya kegiatan klub, jadi nggak bisa ikut OSIS. Kalau mau minjem Nukumizu-kun, harus ada keuntungan juga buat klub sastra, kata Yanami yang kemudian menyeringai licik. Nukumizu akhirnya sadar kalau dia salah langkah. Keuntungan, kata Tiara agak kaget. Betul, keuntungan. Misalnya kalau masuk OSIS bisa atur anggaran sesuka hati, atau bisa makan gratis di kantin. Gak ada gitu kah hak istimewa OSIS? Hak istimewa ya. Memang sih, anggaran klub disusun OSIS, tapi tetap harus disetujui guru. Serius, OSIS yang nentuin anggaran klub? Nukumizu-kun, gabung aja Ki. Yanami dengan ceria menatap Nukumizu. Kan nggak bisa, kamu juga ngerti kan Yanami? Tapi kamu nggak pengen klub punya kulkas atau microwave? Terus kalau ada meja rias pasti seru. Shiratama yang berdiri di belakang Tiara menggenggam tangan di dadanya dengan mata berbinar. Meja rias? Keren banget. Komari Senpai juga pengen kan? Meja? Komari yang tiba-tiba diseret dalam perbicaraan kaget dan tersentak di pojok ruangan. Maksudnya meja rias, tapi nggak mungkin beli begituan pakai dana klub. Memang sih meja rias agak sulit. Tapi kalau kulkas mungkin bisa kami berikan yang ada di ruang OSIS. Kalau gitu, udah pasti dong. Nukumizu-kun, semangat ya. Belum pasti apa-apa, aku gak niat masuk OSIS. Nukumizu dengan tegas menolak. Namun Yanami justru menatap tajam Nukumizu dengan ekspresi menantang. Kalau gitu, kita voting aja. Gimana, Shiratama-chan? Shiratama menempelkan jari telunjuk ke pelipis dan memberikan kepala dengan manis. Kupikir ketua klub yang jadi pengurus OSIS itu keren juga. Serius? Shiratama tersenyum pada Nukumizu. Iya, aku bisa pamer ke teman-teman. Ketua klubku itu wakil ketua OSIS loh. Begitu ya, bisa buat pamer juga sih, tapi Nukumizu agak ragu. Kenapa sih kamu langsung goyah begitu pas Shiratama-san ngomong? Yanami tiba-tiba melototin Nukumizu dengan kesal. Pendapat anggota klub itu penting. Kita juga harus dengerin pendapat Komari. Mati aja. Tuh, dia nolak. Jadi suaranya Yanami mengangguk pelan. Yap, berarti 2 lawan 1. Suara setuju lebih banyak. Loh, aku nggak punya hak suara? Kamu kan subjeknya, jelas nggak punya. Jadi, Tiara-san, udah beres ya urusannya? Tiara yang dari tadi diam saja menyimak, mendadak tegap dan siaga. Iya, kalau begitu, Nukumizu-san, tolong tanda tangan di sini. Saat Tiara hendak mengambil dokumen, Shiratama tiba-tiba tersenyum dan berkata, suaraku abstain, jadi skornya 1-1 ya. Tiara Senpai, sebelum dingin, silakan diminum tehnya. 2 hari kemudian, saat jam pulang sekolah di ruang tataboga, terlihat 2 anak laki-laki yang sedang meminjam ruang itu dari klub memasak. Mereka tidak lain adalah Sakurai dan Nukumizu. Aku sudah dengar ceritanya, kamu juga lagi repot ya, Nukumizu. Kalau kamu tahu aku kesulitan, gimana kalau kamu aja yang jadi rekomendasi buat Tiara? Dia bahkan nunggu aku di lorong hari ini. Tiara-chan sepertinya nggak mau minta bantuan anggota OSIS. Yumeko-san sempat menawarkan diri jadi pemberi rekomendasi, tapi langsung ditolak mentah-mentah. Jadi, senior kelas 3 boleh juga jadi pemberi rekomendasi ya?
Nggak ada aturan khusus sih, rekomendator juga nggak wajib masuk OSIS. Setelah itu, Sakurai dan Nokomitsu kembali melanjutkan obrolan mereka, dan mulai membahas soal kelulusan kelas 3 termasuk Koto Shibari. Kemudian tiba-tiba seorang gadis dari klub masak menyela perbicaraan. Seorang siswi dengan tampilan mencolok menyodorkan sendok kayu ke mulut Sakurai-kun. Sakurai tanpa terlihat kikuk memakannya, lalu mengangguk sambil tersenyum. Chawamushi dingin ya, kaldu ini campuran kombu dan katsuboshi. Ya, aku agak repot sedikit buat kaldunya, nanti ku ajarin ya. Kutunggu deh. Kalau mau, malam ini main ke rumahku, orang tuaku nggak ada. Wah, aku merasa nggak enak, jadi aku nggak bisa. Siswi itu tertawa, lalu melambai ringan dan pergi dari tempat itu. Sakurai membalas lambaian riang itu, lalu kembali mengambil wortel. Barusan itu apa? Kalian pacaran? Bukan, dia wakil ketua klub masak yang membantuku agar bisa pakai ruangan ini. Tapi bagian tadi jelas gak ada hubungannya kan? Biasanya, itu cuma pacar yang begituan. Bukan kok, klub masak nggak ada anggota cowok, jadi dia cuma iseng aja. Sakurai-kun tersenyum canggung, lalu mengganti topik. Sejujurnya, aku merasa tenang kalau kamu yang bantuin Tiara-chan. Soalnya, kenalan cowok dia cuma kita-kita aja. Kalau aku nolak gimana? Pasti gurunya bakal nyariin cowok lain buat jadi kandidat. Sakurai-kun berkata dengan santai sambil mematikan kompor. OSIS di Shiwabuki nggak terlalu aktif, jadi setiap tahun guru-guru yang memastikan ada calon yang mendaftar. Kalau begitu, berarti aku nggak perlu bantu dong. Itu karena Tiara-chan cocok sama calon pengganti itu sih. Tapi itu kalau Tiara-chan cocok sama calon pengganti itu. Tapi semua yang pernah kerja bareng dia pasti bilang baik tentangnya. Itu kalau Tiara-chan cocok sama calon pengganti itu sih. Tapi semua yang pernah kerja bareng dia pasti bilang baik tentangnya. Dia tipe yang tulus dan perhatian pada orang lain. Kamu memperhatikannya dengan baik ya. Ya, OSIS cuma 4 orang dan kami sama-sama kelas 2. Saat sedang mengupas wortel, gerakan pisau Sakurai terhenti. Sekarang, keberadaan Hibane di OSIS memang sangat besar. Tapi menurutku, dia sengaja nggak begitu banyak minta bantuan. Jadi, aku juga memilih untuk nggak ikut campur. Sakurai mengatakan itu dengan tegas, lalu kembali memotong wortel. Saat mereka berdua sibuk bekerja di dalam diam, terdengar suara ramai dari belakang. Sakurai Senpai, maaf, ganggu di tengah kesibukan. Terlihat 3 siswi kelas 1 yang tampak malu-malu. Siswi di tengah yang menunduk terus-menerus didorong oleh kedua temannya di sampingnya. Ayo, cepat bilang. Didesak dari kedua sisi, si gadis yang pemalu itu tiba-tiba mengelurkan sebuah bungkusan kecil. Sakurai Senpai, aku bikin ini, jadi tolong makan ya. Makasih, nanti aku makan ya. Aku selalu dukung Senpai. 3 gadis kelas 1 itu pun kabur sambil berteriak-teriak kegirangan. Barusan itu apa? Event spesial gitu? Mungkin karena aku nggak kelihatan seperti cowok banget, jadi mereka lebih mudah mendekat. Mendengar hal ini, Nokomitsu sedikit jengkel, karena sebenarnya dia juga sering dibilang nggak cowok banget, tapi nggak pernah ada adik kelas cewek yang minta tolong cicipin makanan ke dia. Saat Nokomitsu sedang merenungkan hal ini, Sakurai berkata dengan nada tenang, aku ingin menghargai 1 tahun terakhir ini. Bagiku, OSIS itu ya Tiara-chan, Yumeko-san, dan Hibane. Jadi, ini akhirnya. Aku akan melihat hasil pemilihan. Lalu setelah festival olahraga, fokus belajar. Sakurai lalu melirik Nokomitsu. Maaf ya, aku nggak bisa bantu. Nokomitsu hanya membalas dengan senyum pahit. Padahal, niatnya, dia ingin melempar tanggung jawab ini ke Sakurai. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Malah Sakurai yang meminta maaf ke dia. Kemudian setelah selesai membantu Sakurai di ruang tata boga, Nokomitsu langsung pulang dengan sepedanya. Alasan dia segera pulang tidak lain karena dia tidak ingin bertemu Tiara. Bahkan Nokomitsu sampai menjauhi rute-rute tempat Tiara biasa nongol di sekolah. Aku pulang. Saat membuka pintu, Nokomitsu melihat sepasang sepatu wanita yang asing dan tersusun rapi. Melihat bahwa itu bukan sepatu milik gadis di klub sastra, Nokomitsu berpikir bahwa itu palingan cuma sepatu milik teman Kacu atau kunjungan guru. Nokomitsu pun dengan santai membuka pintu ruang keluarga. Dan setelah melihat ke ruang dapur, Nokomitsu tertegun dengan pemandangan yang ada di depannya. Terlihat bahwa Tiara sedang memakai celemek dan berdiri di dapur bersama Kacu.
Kenapa Tiara-san ada di sini? Oni sama Pasori-san itu tamu Kacu. Kami sudah janjian untuk memasak bersama. Terima kasih sudah menerima kedatanganku, Nokumitsu-san. Dan tolong, jangan panggil aku dengan nama depan. Berusaha bersikap tenang, Nokumitsu meletakkan tas di sofa sambil melirik ke arah mereka. Namun, mereka terlihat benar-benar sedang membahas makanan. Saat Nokumitsu mengamati dengan cermat, suara bel pintu depan berbunyi. Kacu menyeka tangannya dengan celemek dan menuju ke pintu. Kacu akan keluar dulu ya. Oni sama, tolong temani Pasori-san. Dengan agak canggung, Nokumitsu berdiri di samping Tiara dan mengintip ke dalam panci yang mengeluarkan uap. Sup, miso sup? Benar, aku tak mau dianggap sebagai perempuan yang bahkan tak bisa membuat miso sup. Kalau nggak salah, waktu Nokumitsu nginep di rumah Katos Hibari, dia ada momen di mana lihat Tiara yang lupa bikin kaldu sop buat miso. Makanya, kali ini Tiara serius banget bikin miso supnya. Miso sup waktu itu juga enak kok. Rasa miso merahnya terasa langsung, atau bisa dibilang sangat miso merah. Itu sama sekali bukan pujian kan? Ayo, coba rasakan ini. Tiara menyodorkan piring kecil dengan sikap dingin. Meski agak tertekan, Nokumitsu kemudian mencicipi sup buatan Tiara. Rasanya enak. Karena pakai bubuk kombu yang biasa, rasanya mirip masakan Kacu. Oni sama, memakai bahan yang sama tidak berarti rasanya juga sama. Kacu tiba-tiba kembali. Cara memperlakukan bahan saja bisa membuat rasa berbeda. Itulah rasa khas masakan rumah. Begitu ya, tapi ini tetap mirip dengan rasa biasanya. Kacu melangkah cepat ke kulkas dan mengambil teh barley. Karena diajarkan langsung oleh Kacu, tentu saja kalau terus diulang, Pasori-san juga bisa membuat rasa khas keluarga Nokumitsu sendiri. Kami selalu menunggu kedatanganmu. Tiara yang memegang sendok sup terkejut hingga tubuhnya tersentak. Tidak, aku belajar bukan karena maksud seperti itu. Memang aku penasaran dengan rasa yang biasa Nokumitsu-san makan. Tapi, apa aku mau menikah? Bukan begitu, jadi tenang saja, kata Nokumitsu. Namun terdengar suara lain yang ikut datang. Hei, itu Baso-chan kan? Kenapa kamu ada di sini? Suara yang tiba-tiba datang itu milik Yakishio. Dengan tank top dan celana pendek olahraga, dia masuk ke ruang keluarga sambil menenteng handuk di leher. Hari ini, aku masak berdua dengan Pasori-san. Silakan, Yakishio-san. Makasih, Kacu-chan. Yakishio menegak teh barley yang diberikan, lalu menghela nafas puas. Seger banget. Kalau begitu, aku numpang mandi ya. Ya, handuknya sudah aku siapkan. Yakishio melambaikan tangan dan pergi. Tiara-san, panci kamu mendidih tuh, nggak apa-apa. Kenapa Yakishio-san bisa mandi di rumah ini sih? Entahlah, aku juga nggak tahu, kata Nokumitsu di dalam pikirannya. Karena dia juga sebenarnya bingung, kenapa Yakishio bisa mandi di sini. Tapi Nokumitsu nggak bisa berkata begitu. Mungkin karena rumah ini ada di sini. Meski begitu, kan nggak wajar cewek mandi di rumah cowok. Apa kalian berdua ada hubungan khusus? Benarkah Oni sama? Kacu ikut heboh dengan pertanyaan Tiara. Nokumitsu cukup kerepotan dengan antusias dari Kacu. Kamu sendiri yang pertama kali menyuruh dia mandi di sini. Udah deh, matikan kompornya dulu. Setelah mematikan kompor, Nokumitsu mengabaikan mereka dan mencicipi kaldu. Setelah selesai di dapur, Nokumitsu hendak berjalan ke kamarnya. Saat melewati pintu kamar mandi, dia terhenti karena Yakishio memanggilnya dari balik pintu. Hei, Nukun, apa? Festival olahraga sebentar lagi dimulai kan? Nukun ikut lomba apa? Kalau nggak salah, lomba rintangan. Soal itu kita bahas lain kali aja, kata Nokumitsu dengan perasaan gelisah. Nggak mau tanya aku ikut lomba apa? Kalau begitu, Yakishio-san ikut lomba apa? Estafet antar kelas, lari 200 meter, sama perang yel-yel. Kayaknya, Nukun nggak ikut perang yel-yel. Nggak ikut, aneh aja. Masa kita nyemangatin diri sendiri? Apaan tuh? Mikirnya ribet banget. Yakishio tertawa cekikikan. Saat Nokumitsu ikut tertawa, tiba-tiba suara Yakishio berubah sedikit serius. Aku dengar dari Komari-chan. Katanya, Nukun mau ninggalin klub sastra lagi. Jadi begini,
Pak Sorisan meminta aku jadi pendukung pencalonannya di pemilihan ketua OSIS. Aku sudah menolaknya. Pendukung pencalonan cuma itu, dan dia juga minta aku jadi wakil ketua kalau dia terpilih. Nukun mau masuk OSIS? Brak! Pintu kamar mandi terbuka dengan suara keras, dan Nukumisu buru-buru memalingkan wajah. Wah, jangan buka pintunya dong. Aku sudah pakai baju kok. Nih, aku pakai handuk kan? Yakishio berjalan mendekati Nukumisu, sedangkan Nukumisu terlihat gugup karena penampilan Yakishio. Waktu aku ngajak kamu gabung klub pulang cepat, kamu langsung nolak. Tapi pas Baso-chan ngajak kamu masuk OSIS, kamu malah bimbang ya? Udah aku tolak kok. Dia aja yang nggak nyerah-nyerah. Udah kamu tolak, tapi dia masih sampai ke rumah dan masakin kamu makan. Yakishi-san, kamu lagi marah ya? Aku nggak marah kok. Maaf, aku bakal hati-hati supaya nggak bikin Komari khawatir lagi. Ya udah, untuk hari ini aku maafin deh. Saat Nukumisu menghela nafas lega, Yakishio tiba-tiba muncul di depannya dengan santai. Cepetan pakai baju, nanti masuk angin. Kan udah pakai baju. Nih, aku pakai handuk kan? Nukun, jaga Komari-chan ya. Ya, cepat sana balik. Begitu memastikan Yakishio kembali ke ruang ganti, Nukumisu menghela nafas panjang, lalu segera berlari menaiki tangga. Keesokan harinya, saat istirahat siang, Nukumisu berjalan ke tangga darurat di gedung sekolah lama sambil membawa roti kari dan susu di tangannya. Di lantai 3 dekat tangga, Komari bersandar di pagar sambil memakan roti manis. Begitu melihat Nukumisu, dia kaget dan buru-buru menelan rotinya. Nukumisu, selamat datang. Ya, kupikir kamu pasti di sini. Wah. Nukumisu duduk di sebelahnya, lalu memberikan sekotak susu ke Komari. Aku nggak sengaja beli 2 susu. Komari, mau 1? Nggak mungkin nggak sengaja beli 2, kata Komari dengan nada sindiran. Namun Komari tetap menerima susunya. Melihat Komari menyedot susu lewat sedotan, Nukumisu mulai membuka bungkus roti kari. Komari, waktu itu Pak Sorisan datang ke ruang klub kan? Mati kau. Komari menjawab secepat kilat hingga membuat Nukumisu agak terkejut. Nukumisu juga sadar kalau Komari pasti sensitif akan hal ini. Mengingat beberapa waktu lalu, Yakishio mau keluar klub. Juga ada insiden anak baru yang membuat klub sastra diskorsing. Ini ada lagi masalah soal Tiara yang meminta bantuan Nukumisu di pemilihan OSIS. Tenang aja, gak akan jadi masalah kayak yang kamu khawatirin. Aku ini ketua klub sastra loh. Ya, jangan terus-terusan ngandelin jabatan. Baik, aku akan berhati-hati. Melihat Nukumisu yang terlihat sedang bingung sambil menyedot susunya, Komari melirik tajam dari samping. Kak, kamu, Yakishio bilang sesuatu kan? Ya, sedikit. Jawab Nukumisu dengan ekspresi bingung. Komari menghela nafas kecil. Aku tahu, kamu itu orangnya terlalu baik. Terserah deh, lakuin aja sesukamu. Aku nggak ada niatan ikut campur urusan pemilihan OSIS kok. Kemarin itu pun Pak Sorisan datang ke rumah tanpa permisi. Dia datang sampai ke rumah? Nukumisu seketika panik. Dia baru sadar kalau sedang menggali lubang sendiri. Katanya ada perlu sama adikku. Kan kenal lewat OSIS juga. Lagian waktu itu Yakishio juga ada di rumah. Ya, Yakishio juga? Komari mulai menatap Nukumisu seperti melihat sampah. Di sisi lain, Nukumisu tambah panik karena dia justru menggali lubang lebih dalam. Maksudku, aku cuma mau bilang kamu nggak perlu khawatir. Kamu nggak punya prinsip. Setelah berkata begitu, Komari mulai makan roti manisnya dengan semangat. Nukumisu yang merasa canggung ikut makan roti kari juga. Lalu Komari bergumam pelan. Kamu tuh pada akhirnya pasti nggak bakal bisa nolak juga kan? Kamu nggak bisa bilang nggak mungkin dengan yakin gitu. Dengan agak ragu, Nukumisu berkata, ini cuma misalnya ya. Tapi kalau misalnya aku jadi orang yang merekomendasikan Pak Sorisan, kamu nggak masalah. Sambil memainkan bungkus susu, Komari bergumam pelan seakan pasrah. Terserah kamu, mau itu OSIS atau apalah, lakukan sesukamu. Aku nggak berniat masuk OSIS kok. Makanya, lakukan sesukamu. Merasa bahwa Komari tidak percaya akan perkataan dirinya, Nukumisu kemudian bersandar di pagar tangga dan menatap kosong ke kejauhan.
Kemudian setelah pulang sekolah, Nokumitsu pergi ke kafe dekat sekolah dan duduk di meja di lantai 2. Di depannya terlihat seorang gadis cantik dengan rambut panjang bergelombang. Dia adalah sekretaris OSIS, Shikiya Yumeko. Sebenarnya, Nokumitsu hanya ingin berbicara sebentar dengan Shikiya di sekolah. Namun malah berakhir berduaan di kafe ini. Mereka berdua terlihat sedang bermain game papan di sana sambil mengobrol soal pemilihan ketua OSIS. Belakangan, Pak Sorisan gimana kabarnya? Kata Nokumitsu. Gimana? Maksudnya, aku cuma penasaran. Di OSIS, ya akhir-akhir ini bagaimana? Kamu bukannya pengen ngobrol sama aku? Nokumitsu mengangguk takut karena intimidasi dari Shikiya. Iya, aku pengen konsultasi soal Basori-san sama Senpai. Makanya kalau bisa ngobrol sebentar. Kamu ngomongin soal pemilihan ketua OSIS? Kata Shikiya sambil memiringkan kepalanya. Iya, aku dengar Senpai ditolak waktu nawarin diri jadi pemberi rekomendasi. Ya, aku ditolak sama Tiara-chan. Shikiya mengangguk sedih sambil bergoyang lembut. Boleh tanya kenapa Senpai mau menjadi pemberi rekomendasinya? Tiara-chan, orang yang diperkenalkan sama guru. Terus dia tolak. Kalau nggak ada yang bantu, dia bakal nggak kepilih. Setelah bergoyang sesaat, Shikiya menatap Nokumitsu dengan mata putihnya. Kamu disuruh Tiara-chan? Ya, sepertinya dia pengen aku jadi pemberi rekomendasinya. Aku sudah nolak, tapi dia belum mau menyerah. Tubuh Shikiya tiba-tiba berhenti bergerak. Begitu, ya. Tiara-chan suka sama kamu. Itu mungkin karena karakterku cocok buat semacam hubungan BL gitu. Aku nggak bisa menyangkal. Andai aku berpidato dukungan, bukannya menolong, malah bisa jadi makin buruk. Kalau guru bisa bawa pemberi rekomendasi yang beneran cocok, jelas lebih bagus. Kamu nggak mau dukung dia? Mata Shikiya melototi Nokumitsu. Nokumitsu perlahan menggeleng. Dia orang yang serius dan rajin. Aku rasa akan bagus kalau dia terpilih. Nokumitsu ragu sebentar, lalu menambahkan. Tapi karena aku nggak tertarik sama kegiatan OSIS, rasanya aneh kalau cuma karena kenal lalu jadi pemberi rekomendasi. Terus terang, aku juga kurang nyaman kalau harus berpidato di depan banyak orang. Kamu udah bilang itu ke Tiara-chan? Belum sih, sejauh ini. Gimana kalau aku minta Senpai lagi buat jadi pemberi rekomendasinya? Mungkin udah nggak bisa. Aku terlalu ikut campur sampai dia benci. Seburuk itu kok. Saat Nokumitsu bingung harus bilang apa, Shikiya-san tiba-tiba berdiri. Nokumitsu-kun, sini. Tunggu, Senpai. Tanpa menjelaskan, dia menggenggam tangan Nokumitsu dan menariknya ke sudut ruangan. Senpai, ini ada apa sih? Nunduk. Iya. Nokumitsu menuruti ucapannya dan berjongkok di balik meja kosong. Tangan Shikiya juga masih menggenggam tangan Nokumitsu dengan erat. Ada apa? Tanya Shikiya. Enggak ada apa-apa kok. Nokumitsu terlihat panik karena ketahuan curi pandang ke arah Shikiya. Namun Shikiya kembali menatap jam tangannya. Jam 5 tepat. Kau ada janji dengan seseorang? Diam, tundukkan kepala. Seorang siswi Swabuki naik tangga. Yang muncul adalah Basori Tiara. Ia tampak gugup menelusuri rantai, lalu duduk di meja terdekat dari tangga. Kenapa Basori-san ada di sini? Nokumitsu bertanya pelan, dan Shikiya-san menjawab dengan nada agak bangga. Aku yang memanggilnya. Kalau memang ingin bicara bertiga, kenapa nggak di ruang OSIS saja? Main bersamaku, kamu nggak suka? Bukan begitu kok. Dengan ekspresi malu, Nokumitsu kemudian kembali memandang ke arah Tiara. Kenapa kita bersembunyi-sembunyi begini sih?
Aku senang ia datang. Di tengah perbincangan singkat mereka, rupanya Tiara sudah menatap tajam ke arah mereka berdua dan segera mendekat dengan cepat. Kalian berdua ada di sini ya? Kenapa nggak manggil aku? Aku takut ganggu kamu, Dandan. Sikia berdiri dan merangkul tubuh Tiara, mendekatkan wajahnya hingga hampir bersentuhan. Jeleknya dandananmu itu terlalu imut, melanggar aturan sekolah. Gak ada aturan sekolah kayak gitu. Jadi dandanan aku jelek ya? Itu yang imut. Jangan gosokkan pipimu ke aku. Melihat adegan ekstrim ini, Nukumisu tidak mau ikut campur dan segera duduk sambil meminum kopi yang sudah dingin. Hei, Nukumisu-san, jangan cuma nonton. Bantu aku. Tanganmu pegang di mana itu? Setelah tontonan Yuri tadi selesai, Tiara menatap tajam Nukumisu sambil mengadu kopi dengan sendok. Apa-apaan sih kalian ini? Sebenarnya, kalian itu apa sih? Dan kenapa orang yang memanggilku ke sini malah pulang dengan puas? Apa-apaan itu? Jangan tanya aku juga. Kenapa kamu nggak menghentikannya, Nukumisu-san? Dan kenapa kamu malah asyik main ponsel? Aku cuma mau rekam, maksudku, kan hubungan Shikia Senpai dan Tiara-san itu semacam hubungan dewasa yang nggak perlu dibawa perasaan kan? Jadi kupikir, mending nggak ganggu. Bukan begitu, dan jangan panggil nama depanku sembarangan. Dengan wajah merenggut, Tiara meneguk kopi yang telah dicampur 3 sendok gula dan susu. Setelah mulai tenang, Tiara berdehemelan. Jadi, sebenarnya, pembicaraan penting apa yang mau disampaikan tadi? Aku nggak tahu kalau Basari sana bakal datang loh. Aku kesini karena dibilang begitu oleh Shikia Senpai. Saat Nukumisu masih bingung, terdengar suara kaca pecah dari kejauhan. Apa tuh barusan? Ada notifikasi dari Shikia Senpai. Tertulis, alasan untuk malam Natal dari Shikia. Nukumisu-san, jangan diam sendiri. Sebenarnya ada apa sih? Kata Tiara yang tampak penasaran. Maksudku, sepertinya aku kena balas dendam dari Shikia Senpai. Jadi ini kayak aksi balasan gitu, kata Nukumisu dengan ragu. Balas dendam? Emangnya kamu ngapain sampai dibenci? Mencoba mengelak, Nukumisu meminum kopinya lalu mengganti topik. Ngomong-ngomong, soal pemilihan OSIS, ya kenapa? Nukumisu berhenti sejenak untuk melihat ekspresi Tiara. Ia duduk tegak dan menunggu Nukumisu melanjutkan. Aku ini ketua klub sastra, dan sebenarnya gak berniat ikut campur urusan OSIS. Jadi, kalau aku jadi pendukung pencalonanmu hanya sebagai formalitas, rasanya gak tepat. Lagi pula aku gak pandai bicara di depan umum. Tiara mendengarkan dengan tenang. Ia seperti hendak berkata sesuatu, tapi akhirnya menarik napas panjang. Baiklah, aku mengerti. Aku nggak akan memaksa lagi, kata Tiara. Nukumisu kaget. Dia tidak menyangka akan semudah ini. Namun, Tiara kemudian meletakkan ponselnya di atas meja. Di layar ponselnya, terlihat foto merchandise karakter cewek sebuah anime. Nukumisu yang melihat hal ini secara refleks bangun dari kursinya. Itu kan pop display Cikapion dari The Fine Line Between Safe and Dangerous. Kenapa kamu punya itu? Ada kerabat yang bekerja di bidang dagang, jadi kadang aku dapat barang promosi seperti ini. Katanya karena aku anak-anak, aku pasti suka anime dan manga. Dengan wajah tenang, Tiara mendorong ponselnya ke arah Nukumisu. Aku sih gak terlalu paham hal beginian, jadi kupikir mungkin lebih baik kuberikan pada orang yang suka. Kalau begitu, ucap Nukumisu terhenti. Dia paham rencana Tiara padanya. Saat refleks condong ke depan, Nukumisu segera kembali duduk dengan tenang. Ya gitu ya. Semoga kamu bisa menemukan orang yang benar-benar menginginkannya. Beneran? Soalnya, aku merasa kamu pernah pakai gantungan kunci yang mirip banget dengan ini, Nukumisu-san. Ya, mungkin. Banyak karakter yang desainnya mirip kan? Nukumisu buru-buru menggeser posisi tasnya. Dia nggak mau kalau sampai ketahuan kalau itu memang beneran karakter yang sama, yaitu Cikapion. Saat Nukumisu melirik-lirik ponselnya, Tiara tersenyum kecil. Kalau kamu mau ini, jadilah pendukung pencalonanku.
Nokumisu hanya terdiam. Enggak kok, aku cuma bercanda. Kalau memang ada yang mau, aku bakal kasih. Beneran? Nokumisu seketika membeku karena dia terkena jebakan dari Tiara dengan gampang. Tiara tersenyum geli, seolah sedang menikmati semuanya. Aku sih nggak keberatan, tapi belakangan aku mulai merasa sayang juga. Jadi, kalau kamu bisa membalasnya dengan sesuatu yang ringan saja, aku akan senang. Boleh nggak kamu ngajarin aku pelajaran lagi? Kata Tiara yang mulai terlihat canggung. Tes beberapa hari yang lalu juga hasilnya tidak terlalu bagus. Aku juga belakangan ini nilainya agak turun sih, tapi kalau kamu tetap oke aja, bisa aja sih. Ya, cara mengajar kamu mudah dipahami, jadi sangat membantu. Ngomong-ngomong, kamu mengganti nada dering dari Shikia Senpai ya? Suara pecahan kaca tadi itu... Ah, iya. Jadi tanpa lihat pun, aku tahu siapa yang menghubungi. Kalau disetel seperti itu lumayan praktis. Kemudian, tiba-tiba Tiara memainkan ponselnya. Dan tak lama setelah itu, notifikasi di ponsel Nokumisu berbunyi. Saat melihat ponselnya, rupanya itu adalah pesan kosong dari Tiara. Apa ini? Kata Nokumisu yang tampak bingung. Namun Tiara justru tampak kesal dan menyimpan ponselnya ke dalam tas. Nada deringku ternyata masih pengaturan awal ya? Ya iya sih. Dengan ekspresi kesal, Tiara menepuk-nepuk roknya sambil berdiri. Kalau begitu, tolong kosongkan jadwalmu besok Sabtu, mulai siang. Besok, bukannya itu terlalu mendadak? Oh, kamu sudah ada janji? Nokumisu menggeleng pelan, dan Tiara pun tersenyum tipis sambil membalikan badan. Di malam harinya, saat Nokumisu telah selesai mempersiapkan buku pelajaran dan pakaiannya buat sesi belajar bersama besok dengan Tiara, seperti biasa, Kaju tiba-tiba datang ke kamar Nokumisu. Oni sama, besok mau pergi ya? Iya, ke arah stasiun sebentar. Kaju melirik tas Nokumisu sebentar. Ya, cuma mau belajar sedikit. Kamu ada belajar bareng seseorang ya? Kaju bergumam pelan. Hah? Enggak, bukan begitu. Jangan-jangan perempuan. Apa kamu bakal belajar di rumah cewek itu? Enggak, bukan seperti itu. Cuma teman. Iya, teman cowok aja kok. Kata Nokumisu dengan asal karena panik. Tapi Kaju justru menatap Nokumisu penuh semangat sambil menggeleng pelan. Aku dengar Sakurai besok bantu panen kubis di rumah saudaranya. Ayano juga ikut bimbel. Jadi Oni sama nggak punya teman cowok lain buat belajar bareng. Memang sih, kalau teman cowok cuma mereka berdua. Tapi kok kamu tahu jadwal mereka? Waktu Basorine datang tempo hari, aku sempat tanya soal pergaulan Oni sama. Jadi ini pasti belajar bareng cewek ya? Apa ketua OSIS atau Shikia-san? Atau mungkin... Ya, bukan begitu. Udah, waktunya anak SMP tidur. Nokumisu segera memegang bahu Kaju dan mendorongnya keluar. Kaju ini udah dewasa tahu, gumam Kaju. Namun Nokumisu mengabaikannya. Keesokan harinya, Nokumisu sampai di tempat perjanjian mereka, yaitu di toko buku Seibunkan cabang utama di depan stasiun Toyohashi. Namun, karena Nokumisu datang terlalu awal, dia masuk ke dalam toko dan berjalan-jalan melihat buku yang ada di toko itu. Saat Nokumisu berjalan santai melewati rak-rak majalah info lokal, dia melihat sosok yang familiar di depannya. Loh, itu kamu, Nokumisu-kun? Yanami-san, ngapain di sini? Aku dipanggil Shiratama-chan. Katanya ada tiket gratis, jadi mau ajak ke buffet dessert. Nih buku halaman ini. Kalian sedekat itu ya? Sampai jalan bareng segala? Nggak juga sih, tapi ini tiket buffet dessert gratis loh. Makan sepuasnya loh. Yanami mengibaskan rambutnya dengan gaya dramatis. Yanami kemudian mulai mengoceh soal makanan yang akan dia makan nanti. Di sisi lain, Nokumisu agak gelisah karena sebentar lagi Tiara akan datang ke sini. Bukan berarti pertemuan mereka rahasia, tapi kalau mereka berdua ketahuan sedang berduaan saat pemilihan OSIS saat ini, hal ini akan merepotkan. Karena hal ini, Nokumisu terlihat gelisah dan menatap sekeliling dengan panik. Yanami bergumam pelan sambil tetap menatap majalah. Hei, kamu tetap berencana jadi pendukung Tiara-san? Aku sudah menolaknya kok. Kurasa dia sudah mengerti. Mungkin. Dari tadi kamu kelihatan gelisah. Kamu lagi janjian sama seseorang ya? Ah, enggak. Aku cuma datang buat cek buku baru aja.
Yanami merampas majalah dari tangan Nukumisu dan menatapnya dengan tatapan tajam. Sama siapa? Kamu punya teman selain anak-anak dari klub sastra? Ada kok, lihat aja, kayak Kayano atau Sakurai. Kamu mau ketemu sama mereka? Itu... Nukumisu tambah bingung karena tidak bisa beralasan lagi. Namun tiba-tiba seseorang datang ke dalam toko. Hah? Senpai ya? Kata Shiratama yang datang dengan pakaian kasual yang manis. Begitu mendekat, Yanami langsung memeluk Shiratama tanpa peringatan. Shiratama-chan, makasih banget udah ngajak aku hari ini. Aku juga senang bisa bareng Senpai. Setelah melepaskan diri dari pelukan, Shiratama memiringkan kepalanya yang manis ke arah Nukumisu. Senpai juga mau ikut? Enggak, aku ada keperluan. Ya, bukan yang penting sih, tapi tetap ada urusan. Oh, aku ditolak ya? Shiratama berkata sambil bercanda, lalu mengeluarkan 2 tiket dari tas tangan kecilnya. Yanami Senpai, aku harus ambil buku yang aku pesan dulu. Jadi, bisa nggak kamu masuk duluan? Aku bakal nyusul kok. Boleh aja sih, tapi kayaknya nggak enak juga kalau makan duluan sendirian. Shiratama menyatukan kedua tangannya sambil meminta maaf. Maaf ya, kalau telat sedikit dari waktu reservasi, tiketnya bisa dibatalkan. Kalau kita nggak cepet-cepet, bisa-bisa roast beef favoritnya udah habis. Ada roast beef juga? Baiklah, aku duluan ya. Dengan tatapan datar, Nukumisu melihat Yanami yang dengan gampangnya dibujuk makai makanan oleh Shiratama. Yanami menerima tiket lalu langsung keluar lewat pintu kaca dengan langkah bersemangat. Shiratama melambaikan tangan kecilnya, lalu tersenyum pelan. Seneng deh dia suka. Aku buru-buru nyiapin tiketnya juga nggak sia-sia. Bukannya kamu bilang tadi itu tiket gratis? Iya sih, benar juga. Shiratama lalu berbalik menghadap Nukumisu. Akhir-akhir ini, aku tukeran kontak sama Kaju-chan loh. Sama Kaju, kapan kalian jadi akrab? Kata Nukumisu, namun Shiratama hanya tersenyum. Kaju-chan itu lucu ya, kalau soal kakaknya langsung emosian. Shiratama menyatukan jari-jarinya di belakang punggung dan menatap Nukumisu dari bawah sambil membungkuk sedikit. Benar-benar lucu, waktu pura-pura mengujimu semuanya malah ketahuan. Bahkan tempat janjian juga keceplosan kan? Maksudmu apa? Coba tebak maksudku apa? Lalu Shiratama menegakkan tubuhnya dan menatap ke arah belakang Nukumisu. Jadi itu wakil ketua OSIS ya? Kamu nggak mau Yanami lihat kamu ya? Aku sih nggak masalah. Jangan-jangan kamu sengaja tahu aku ada di sini dan... Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Aku nggak mau jadi pengganggu. Ya, kalau sudah begitu. Saat Shiratama lewat di samping Nukumisu, ia membisikkan sesuatu di telinganya. Senpai, meski begini, aku ini cewek yang lumayan praktis loh. Setelah itu, tersisa Nukumisu dan Tiara yang hanya berduaan di sana. Mereka kemudian berjalan ke tempat belajar yang Tiara pilih. Anehnya saat di jalan, sejak mereka bertemu, Tiara tiba-tiba jadi pendiam dan berjalan cepat. Nukumisu mencoba mengimbangi langkah Tiara dan mulai berjalan di sampingnya. Kamu marah ya? Tidak, aku tidak marah, hanya sedikit terkejut, karena aku pikir kamu juga mengundang mereka berdua ke sesi belajar ini. Enggak, aku nggak bilang ke siapa-siapa. Mereka tadi cuma nyamperin aja. Tiara mengangguk tanpa bicara sambil terus berjalan. Setelah berjalan beberapa saat, dia menepuk dadanya dan menghela nafas lega. Kalau sudah sejauh ini, seharusnya aman. Aman? Maksudmu? Di sekitar sana banyak orang. Akhir-akhir ini, suasana di sekitar cukup ramai. Tiara menatap sekeliling, lalu mendekat satu langkah. Kamu tahu soal klub pengamat burung? Itu yang kena skandal karena jual foto diam-diam, lalu dibubarkan kan? Secara resmi, statusnya diskorsing tanpa batas waktu. Tapi berkat mediasi kedua OSIS, mereka diperbolehkan lanjut sebagai klub koran. Sekolah kita punya klub koran? Tidak, karena itu, ketua berharap mereka berkontribusi sebagai klub koran agar bisa memulihkan nama baik klub pengamat burung. Jadi, ada apa dengan klub koran itu?
Mereka mulai meniru majalah gosip dan membuntuti orang-orang yang terlibat dalam pemilu. Karena ini hanya klub hobi, OSIS tidak bisa ikut campur. Tiara memegangi keningnya sambil menghela nafas. Mereka kemudian berjalan. Langkah kaki Tiara tampak yakin, seolah dia memang akrab dengan daerah itu. Pak Sorisan, belajar kelompoknya di mana? Ah, maaf, aku belum menjelaskan. Rumahku dekat sini, jadi kita ke sana. Oh, jadi rumah Tiara sana ada di sekitar sini. Belajar kelompok di rumah Tiara? Kita ke rumahmu? Sekarang? Orang tuaku sedang keluar, jadi jangan khawatir. Bukan dalam arti seperti itu ya. Aku punya adik laki-laki, jadi jangan pikir macam-macam. Dan lagi, wajah Tiara memerah saat buru-buru menambahkan, adikku sudah punya pacar tahu. Setelah berkata begitu, mereka kembali berjalan hingga sampai ke rumah Tiara. Maaf ya, berantakan begini, ucap Tiara malu-malu sambil berjalan ke bagian dalam ruangan. Gak apa-apa kok, dulu ini toko apa? Kata Nukumisu yang melihat bagian depan rumah Tiara yang menggunakan etalase kaca. Sampai zaman kakekku, kami jualan kisho. Kisho? Seperti lencana, piala, spanduk, barang-barang macam itu. Tapi karena nggak bisa bersaing, akhirnya tutup. Oh, ada bisnis seperti itu juga ya? Ah, makanya Tiara-san pakai papan nama di seragam ya? Bukan, itu memang peraturan sekolah. Dan jangan panggil nama depan ya. Tiara menjawab dengan tenang, lalu membuka pintu di bagian belakang. Kamarku di lantai 3, silakan lepas sepatu di situ. Oh, oke, baik, permisi. Takeshi, kamu beresin tasmu dengan benar dong. Tiara memanggil sambil lewat di depan pintu pertama. Kamarku sih nggak ada apa-apa, tapi silakan. Dengan agak malu-malu, Tiara mengajak Nukumisu masuk ke kamarnya. Silakan duduk di bantal itu. Ah, iya. Nukumisu duduk bersimpuh dengan kaku di atas bantal. Di sisi lain, Tiara duduk di depan Nukumisu dan dengan ragu-ragu mulai memainkan poni rambutnya. Kalau begitu, ayo kita mulai. Ah iya, ayo. Meski hanya mau belajar, entah kenapa suasana di sana tampak berbeda. Hari ini aku boleh minta bantuan lagi untuk pelajaran matematika. Aku agak lemah di bagian barisan bilangan. Kebetulan, aku juga lemah di bagian itu. Begitu Nukumisu jawab asal begitu, Tiara terkikik pelan. Itu sama sekali bukan hal yang bagus, tapi baiklah, ayo belajar bareng. Mereka kemudian belajar bersama hingga tak terasa 30 menit berlalu. Setelah selesai memeriksa jawaban, Nukumisu melihat ke arah Tiara yang sedang mengerjakan soal dengan ekspresi serius. Ada sesuatu di wajahku? Tanpa Nukumisu sadari, rupanya Tiara sudah menatap Nukumisu dengan heran sambil memiringkan kepala. Ah, enggak, bukan apa-apa. Aku cuma kepikiran sedikit. Saat Nukumisu mencoba mengalihkan pembicaraan, Tiara tampak tersenyum dan sedikit mendekat. Apa itu? Sekarang malah aku yang penasaran. Ah, enggak, aku cuma berpikir, ternyata kamu bukan benar-benar sedang mengajak aku masuk ke OSIS ya? Seketika senyum di wajah Tiara menghilang. Kalau situasinya mendukung, aku mungkin memang berniat begitu. Kalau sudah berhasil membawamu sampai ke rumah, maka sisanya tinggal aku atur. Mendengar ini, Nukumisu merasa sudah aman dan berkata, artinya, sekarang kamu nggak ada niat begitu lagi? Sebenarnya, pendaftaran untuk calon ketua OSIS sudah ditutup hari kemarin. Dan sampai sore pun, aku masih menjadi satu-satunya pendaftar. Kata Tiara yang tampak seperti kucing nakal yang ketahuan mencuri ikan. Jadi pemilihan ketuanya batal? Begitulah, hanya akan ada penyampaian visi misi dan pemungutan suara untuk kepercayaan. Nggak ada pidato dukungan segala. Terus, kenapa kamu nggak bilang kemarin sore? Maaf, soalnya belum resmi sebelum tengah malam, jadi aku ragu bilangnya. Bukannya marah, Nukumisu justru menghela nafas dan tersenyum lega. Melihat Nukumisu yang tersenyum, Tiara menyeringai nakal dan menggoda Nukumisu. Jangan-jangan kamu sedikit tertarik bantu aku ya? Ya, aku sedikit kepikiran, bantuin pemilihannya mungkin oke juga. Hehehe, sekarang mah ngomong apa aja bisa ya? Ngomong doang, bebas dong. Tiara tertawa kecil dengan candaan dari Nukumisu.
Setelah beberapa saat tertawa bareng, Tiara menyeka sudut matanya yang berair dan berkata, "Kalau beneran darurat, aku masih punya senjata rahasia untuk membujukmu. Tapi ternyata nggak perlu ya." "Senjata rahasia? Kayak gimana tuh?" "Nggak, bukan hal menarik kok." Tiara tertawa sambil mengelak. Setelah itu, Nukumisu baru ingat kalau Tiara masih punya figur Cikapion yang kemarin dia foto. Dia pun mengira kalau figur itu adalah senjata rahasia Tiara. "Boleh aku lihat?" kata Nukumisu. Tapi saat Nukumisu mendekat, Tiara terlihat gugup dan mundur sedikit. Melihat reaksi Tiara, Nukumisu mengira bahwa ini bakal jadi jackpot. "Ini pasti barang super langka nih," pikir Nukumisu. "Aku penasaran banget sama senjata rahasia Tiara-san," kata Nukumisu yang berusaha membujuk Tiara. Namun Tiara terlihat malu dan wajahnya mulai memerah. Tapi itu bukan sesuatu yang layak dipamerkan dengan serius." "Nggak apa-apa, ini rahasia kita berdua. Aku nggak bakal cerita ke siapa-siapa." "Rahasia?" Mulut Tiara seketika tergagap mendengar ucapan Nukumisu. Namun dia kemudian mengangguk pelan. Semoga nggak mengecewakan ya." Tiara mengambil sesuatu dari laci meja, lalu duduk kembali sambil menyembunyikannya di belakang punggung. Nukumisu yang tidak sabar untuk melihat apa yang sebenarnya senjata milik Tiara. Saat Nukumisu menanti kejutan yang akan Tiara perlihatkan, "Kalau begitu, aku akan lakukan dengan nekat." Tiara pun langsung mengenakan barang itu di kepalanya. Lalu dengan pose tangan seperti kucing dan suara imut, dia berkata, "Dukung aku, Nyan." Melihat Tiara melakukan pose seperti itu dengan bando telinga kucing, Nukumisu kehilangan kata-kata dan hanya diam mematung. Melihat Nukumisu yang hanya diam saja, wajah Tiara memerah seperti air yang menguap. Bukan begitu maksudnya. Maksudku, aku coba berpikir kalau Nukumisu-san suka hal seperti ini. Aku sendiri nggak punya hobi semacam itu." Ya memang sih aku suka." "Kau suka ya?" Begitu Tiara yang panik berteriak. Bukan begitu maksudnya. Maksudku, aku cuma berpikir kalau Nukumisu-san suka hal seperti ini. Aku sendiri nggak punya hobi semacam itu." Ya memang sih aku suka." Kau suka ya?" teriak Tiara yang panik. Kau suka ya?" Begitu Tiara yang panik berteriak, pintu kamar tiba-tiba terbuka. "Kak, aku mau keluar sebentar." Takashi yang muncul adalah seorang remaja tampan mengenakan jaket olahraga. Dia sempat terdiam melihat kakaknya, lalu sepertinya memutuskan untuk mengabaikan semuanya. Dia membungkuk hormat pada Nukumisu. Selamat datang. Aku adiknya." Terima kasih sudah mengizinkan aku datang. Aku Nukumisu." Suasana canggung kembali menyelimuti ruangan. Adik Tiara menatap kakaknya dengan ekspresi rumit, lalu mengungguk sekali lagi. Aku bakal makan malam di luar, jadi ya silakan lanjut." Klik, pintu tertutup dan terdengar suara langkah cepat menuruni tangga. Tiara yang membaku perlahan menoleh ke arah Nukumisu dengan wajah tegang. "Nukumisu-san, gimana ini?" Wajah Tiara yang tadi memerah padam sekarang pucat. Nukumisu menarik napas dalam untuk menenangkan diri, lalu berbicara. Adikmu penglihatannya bagus enggak?" Belakangan dia bilang penglihatannya sedikit menurun sih." Mendengar hal ini, Nukumisu mengangguk mantap. "Bisa jadi dia nggak melihat telinga kucingmu." Mungkin begitu." "Coba pikir baik-baik. Kakaknya pakai telinga kucing dan sedang bilang nyan di depan cowok asing loh." Tiara memegangi dadanya dan mengerang. Namun, Nukumisu terus melanjutkan. "Dalam situasi biasa, mustahil tetap tenang. Tapi, adikmu tadi bersikap biasa saja kan?" "Biasa saja, tapi itu pertama kalinya aku lihat ekspresinya kayak gitu." "Enggak, dia terlihat tenang. Itu berarti, secara terbalik, dia nggak melihat telinga kucingmu. Nggak ada pilihan lain selain menganggap begitu." Wajah pucat Tiara perlahan kembali berwarna. "Kalau nyannya, mungkin dia juga dengar nggak?" tanya Tiara dengan gelisah.
Pastinya enggak. Soalnya suara pintu yang terbuka pas banget menghilangkan suara karena efek asap terbalik. Aku belajar itu waktu pelajaran fisika, jadi pasti benar. Begitu ya? Aku ambil mata pelajaran biologi sih, jadi nggak tahu. Tiara tampaknya menerima omong kosong Nukumisu dan mengangguk puas. Ia melepas telinga kucing dari kepalanya dan menghela nafas lega. Benar juga, aku merasa sedikit tenang sekarang. Maaf, aku tadi agak panik. Nggak apa-apa, yang penting kau paham aja. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Oh iya, mulai sekarang, jangan panggil aku pakai nama depan ya. Melihat Tiara yang sudah kembali tenang, kini Nukumisu tinggal menyelesaikan sesi belajar dan mendapatkan barang Shikyapionnya. Tapi setelah dipikir-pikir, Nukumisu baru sadar bahwa saat ini mereka hanya berduaan di rumah Tiara. Tunggu, orang tuanya dari awal nggak ada, dan adiknya juga keluar. Jadi sekarang, berdua saja. Tanpa sadar, Nukumisu nyeletuk dan mengatakan isi pikirannya. Tiara langsung berdiri kaget. Tiba-tiba ngomong apa sih? Enggak, bukan bermaksud aneh. Maksudku, cowok masuk kamar truk itu juga bikin aku harus jaga sikap. Kalau dilihat orang luar dan disalahpahami, bisa bikin repot. Mendengar penjelasan Nukumisu yang tulus, Tiara tampak waspada, tapi akhirnya duduk kembali. Ya, kalau itu Nukumisu-san sih, aku yakin nggak bakal ada yang aneh. Aku ini cewek juga kok, kata Tiara. Aku bukan tertarik sama sesawat jenis loh, tegas Nukumisu. Aku tahu kok, jangan-jangan kau pikir aku nggak bisa bedain kenyataan dan khayalan. Setelah mengatakan itu, Tiara berdeham pelan. Aku ini perempuan sih, tapi bukan untuk, ya tahulah, jadi objek nafsu. Ah iya, tentu saja. Kamu bukan tipe yang seperti itu. Bukan ya? Kata Tiara yang bertanya balik dengan kaget dan agak kecewa. BTW, ini Tiara pikirannya rada-rada sengklek kayaknya dah. Dari awal muncul, pikiran dia cabul banget anjir. Nukumisu berdehem, lalu berbalik menghadap Tiara-san. Begini, Tiara-san, cowok itu makhluk yang gampang salah paham. Salah paham? Iya, kalau cowok berduaan sama cewek di rumahnya, kadang suka mikir yang aneh-aneh. Kayak merasa diajak gitu. Sambil tetap duduk, Tiara mundur, geser-geser menjauh. Aku sih nggak masalah, tapi cowok lain mungkin. Itu... Tiara menggenggam kedua tangan di depan dadanya, tubuhnya gemetar. Melihat reaksi Tiara, Nukumisu jadi khawatir kalau dia salah ngomong. Tapi tiba-tiba dari bibir Tiara terdengar suara pelan. Kak, kalau kamu memang pengen... pengen apa? Begitu Nukumisu tanya balik, wajah Tiara langsung memerah sampai telinga. Maksudnya itu, ya itu, yang itu. Jangan paksa aku bilang. Makanya, yang itu tuh apa? Kata Nukumisu dalam pikirannya. Saat Nukumisu mau tanya lagi, tiba-tiba ponsel Tiara berdering. Telepon, aku angkat dulu ya. Tiara-san cepat-cepat berdiri dan menempelkan ponselnya ke telinga. Sensei, kerja di hari Sabtu. Terima kasih atas kerja kerasnya. Ah iya, saya baik-baik saja. Sambil bicara, Tiara-san melangkah keluar ke lorong. Beberapa saat kemudian, Tiara kembali ke kamar. Wajahnya tampak pucat. Ada apa? Tiara-san menaruh tangan di dadanya dan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan nada serius. Katanya, semalam sebelum batas waktu, ada yang mendaftar sebagai calon ketua OSIS. Nukumisu terkejut mendengar berita dadakan ini. Di sisi lain, Tiara langsung duduk di depan Nukumisu dengan semangat. Kamu pernah bilang kan, mau bantu kampanye pemilihan kan? Aku bilang begitu. Keringat mulai muncul di dahi Nukumisu. Tapi tunggu dulu, memang aku bilang. Tapi maksudnya bukan kayak gitu. Tapi... Tolong, aku nggak yakin bisa menang lawan dia sendirian. Siapa yang mendaftar? Seseorang yang aku kenal? Tiara mengangguk pelan, lalu membuka mulutnya. Sakurai Haruto, bendahara OSIS, Sakurai-kun. Tapi, Sakurai-kun kan katanya nggak berminat. Kalau itu benar, Nukumisu nggak bisa bayangin masa depan di mana Tiara-san bisa menang. Bahkan, Nukumisu sendiri mungkin bakal milih Sakurai. Saat Nukumisu terdiam tak tahu harus bilang apa, Tiara mengambil sebuah bandok kuping kucing. Dengan perlahan,
Dia pasang di kepalanya, lalu membuka mulut dengan suara bergetar. Aku mohon, hadapi pemilihan OSIS ini bersamaku, Nyan. Dengan gemetar, Tiara mengangkat tangannya membuat pose kucing. Kita kembali ke sehari sebelumnya, tepatnya saat jam pulang sekolah di ruang OSIS. Di sana, terlihat bahwa Ketos Hibari sedang membersihkan mejanya dengan lap basah yang sudah ia peras. Sakurai yang juga sedang merapikan rak buku di sana melirik Hibari dan tersenyum kecil. Padahal, masa jabatanmu sudah mau sebulan lagi, tapi kamu sudah mulai bersih-bersih. Aku nggak suka buru-buru beres-beres di saat-saat terakhir. Penghormatan itu dibangun dari hal-hal kecil yang dilakukan terus-menerus. Setelah berkata begitu, Hibari mencuci kain lapnya di ember. Melihatnya, Sakurai menatap dengan raut sedikit khawatir. Tapi Hibari hanya mengangkat bahu, seolah berkata jangan khawatir. Aku sudah menerima banyak hal dari para senior sebelumku. Sekarang, tugasku untuk meneruskannya ke generasi berikutnya. Ia memeras kain lapnya sekali lagi, lalu mengelap kursi. Kamu kan sudah 2 tahun di OSIS, jadi pasti banyak kenangan ya. Hibari tersenyum dengan penuh nostalgia. Ya, ketua sebelumku juga orang yang cukup sulit dihadapi. Nggak kalah menyusahkan dibanding Koto Senpai. Untung aku baru gabung tahun ini. Sakurai tertawa, tapi ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Kira-kira Yomeko-san nggak apa-apa ya? Katanya, ia habis bikin bakso risan marah lagi. Itu justru tanda kalau mereka akrab. Si Kias selalu tampak hidup saat bersama Basori-kun. Begitu Hibari pensiun, Sakurai sudah memutuskan untuk tidak lagi terlibat di OSIS. Karena OSIS tanpa Hibari tidak lagi menarik bagi Sakurai. Sakurai melihat Hibari yang tampaknya sudah puas dengan kegiatan bersih-bersihnya. Hibari meletakkan kain lap di pinggir ember dan menatap mejanya. Oh iya, sebelum lupa, ada yang harus kuberikan padamu. Hibari mengambil sebuah map. Di sini sudah dirangkum semua isu yang masih mengganggu, yang menggantung. Rapat anggaran. Di sini sudah dirangkum semua isu yang masih menggantung. Rapat anggaran tambahan tiap tahun selalu ribut. Jadi, bersiaplah. Sakurai menatap map yang disodorkan itu, lalu menggeleng pelan. Hibane, aku nggak akan tetap di OSIS. Benar juga, maaf sudah kebiasaan. Hibari tersenyum masam sambil membelai permukaan map. Entah kenapa, aku merasa kamu yang akan meneruskannya. Padahal, aku tahu nggak begitu. Hibari menatap map itu sejenak, lalu ia meletakkannya kembali di atas meja. Saat itu, ponsel Sakurai berdering. Begitu melihat layarnya, senyumnya menghilang. Itu dari Koharu kan? Jangan sungkan, angkat aja, kata Hibari. Sakurai memandangi layar ponsel itu sejenak, lalu membaliknya dan meletakkannya di atas meja. Nanti aja, aku balas. Kalau dia menelepon di jam segini, pasti bukan hal yang mendesak. Beberapa saat kemudian, Sakurai berjalan mendekat ke meja Hibari. Hibane, boleh lihat map yang tadi? Ada yang bikin penasaran? Hibari menyerahkan map itu. Sakurai baru sadar kalau sejak tadi, matanya terus tertuju ke benda itu. Dengan wajah serius seperti sudah mengambil keputusan, ia mengulurkan tangannya. Iya, entah kenapa, aku mulai tertarik. Oke, mungkin cuma itu aja ya untuk part kali ini. Thanks buat yang udah nonton sampai akhir dan see you di next video.